Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, itu adalah sebuah ujian yang dimana Tuhan ingin memurnikan kita lagi dan lagi. Shalom rekan-rekan, hari ini kita bersyukur karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita, dan kita akan kembali memulai hari ini dengan merenungkan firman Tuhan yang kita ambil dari Amsal pasal 17 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Gak kerasa sudah Amsal 17 ya, seharusnya lebih cepat lagi, tapi ya gak apa-apa lah ya, kita pelan-pelan begitu. Ya, Amsal pasal 17 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Hal ini berbicara tentang, menurut saya ya, nasihat kecil-kecil begitu ya, tetapi bisa membuat hidup kita tuh bahagia dan semangat. Jadi Amsal kali ini memberikan satu motivasi dalam kehidupan kita sungguh luar biasa menurut saya. Dan yang pertama adalah tentang makanan. Ya, makanan itu menjadi hal yang penting di zaman now gitu ya, karena kita bisa order food begitu ya, memesan makanan gitu ya, food order itu dengan berbagai macam aplikasi, dan kita bisa bebas memilih menunya. Dan terus terang, kadang-kadang hati kita itu lebih tentram kalau kita bisa memesan makanan-makanan yang aneh-aneh, makanan-makanan yang baru yang kita pengen coba. Rasanya ada kenikmatan tersendiri begitu biasanya. Nah, Amsal tidak melihat hal itu sebenarnya. Yang Amsal lihat itu sebenarnya adalah dengan siapa kita makan. Itu sangat penting. Maka dia menggarisbawahi tentang ketentraman, disertai dengan ketentraman. Jadi bukan masalah menu makanannya yang hebat, yang wah, yang aneh, yang unik, dan seterusnya. Tetapi apakah makanan yang masuk ke dalam mulut kita itu disertai dengan ketentraman? Berapa kali kita makan dalam kehidupan kita ini tidak disertai dengan ketentraman? Contohnya apa? Habis makan kita nyesel. Nyeselnya apa? Tagihannya gede gitu ya, billingnya gede. Kemudian makanannya biasa-biasa saja, udah mahal kok, biasa-biasa saja, dan seterusnya begitu. Amsal mengatakan itu makanan yang salah, itu cara makan yang salah. Yang benar adalah dengan siapa kita makan, maka kita akan disertai dengan ketentraman. Ada begitu banyak orang yang mungkin makanannya sangat sederhana, tahu, tempe, telur misalnya begitu ya. Tetapi ketika disertai dengan ketentraman, yaitu mengucapkan syukur, satu keluarga mengucapkan syukur atas berkat yang Tuhan berikan, maka menu makanan apapun is okay. Karena apa? Karena disertai dengan ucapan syukur dan ketentraman. Jadi itu nasihat Amsal. Jadi pada hari ini, kalau rekan-rekan akan memesan makanan, ingat, apakah pesanan itu ketika saya makan disertai dengan damai sejahtera atau dengan penyesalan begitu ya, atau dengan ya berbagai macam motivasi. Itu nasihat yang pertama oleh Amsal. Yang kedua adalah di ayat yang kedua ya, budak yang berakal budi. Nah, ini cukup unik Amsal menekankan hal ini. Kenapa? Karena seorang budak itu bisa menjadi ahli warisan, mendapat bagian warisan. Jadi memang aneh ya, budak itu pada zaman itu kan levelnya low-nya minta ampun begitu. Levelnya tidak ada pengharapan dalam kehidupannya. Tetapi ketika seorang budak itu berakal budi, dia bisa sukses. Dia bisa menjadi ahli waris, bisa mendapatkan apa yang diinginkan. Kenapa? Karena dia berakal budi. Dia memiliki keahlian, dia memiliki pikiran, dia berjuang dengan keras, dan seterusnya. Jadi good traders dalam hal ini ya, kalau kita boleh renungkan ya, bahwa ingin menjadi sukses, ingin menjadi berhasil dalam kehidupan ini bukan semata-mata harus punya modal yang besar, harus punya keturunan yang kaya dan seterusnya. Tidak. Bahkan Amsal memberikan nasihat, seorang budak yang berakal budi itu bisa sukses. Nah, yang kita cari pada saat ini adalah akal budi kita, begitu ya. Bagaimana kita memiliki hikmat, kepintaran, kecerdasan dalam mengelola pekerjaan kita. Bagi teman-teman yang masih sekolah, juga bagaimana punya keterampilan memanage waktu sebaik mungkin untuk mendapatkan prestasi yang baik. Jadi letaknya itu adalah di akal budi kita. Itu yang kita minta dari Tuhan supaya kita bisa memanage kehidupan kita lebih baik lagi. Yang ketiga adalah tentang menguji hati. Jadi Amsal menekankan bahwa Tuhan itu yang bisa menguji hati. Kita bisa menguji emas, perak, besi, kayu, dan seterusnya, alamiah ini kita bisa uji, tetapi masalah hati itu Tuhan yang uji. Artinya apa, rekan-rekan sekalian ya?
Sederhana, tentang kerendahan hati. Bagaimana kita tahu tentang kerendahan hati seseorang, itu hanya Tuhan yang tahu. Tetapi dari pihaknya kita sendiri, milikilah senantiasa kerendahan hati. Karena kita akan selalu diuji oleh Tuhan. Segala motivasi kita dalam bekerja, dalam usaha, dalam pendidikan, dalam rumah tangga, dan seterusnya, itu akan selalu diuji oleh Tuhan. Jadi, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, itu adalah sebuah ujian yang dimana Tuhan ingin memurnikan kita lagi dan lagi. Jadi jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tidak mau diuji oleh Tuhan. Maka kita tidak akan murni dalam kehidupan kita ini. Jadi, rekan-rekan sekalian, kalau pada hari ini kita mendapatkan banyak persoalan dalam kehidupan kita, ingat, di situ Tuhan sedang menguji hati kita. Apakah kita semakin setia kepada Tuhan dengan jalannya, dengan kehendaknya, atau kita berbalik dari Tuhan, memakai cara hidup kita sendiri, kehendak kita sendiri. Disinilah Amsal berbicara, Tuhan itu menguji hati kita. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kita hari ini.